Coach Nova sendiri Yes. pernah jadi asistennya pelatih Sintayong. Yes. Pelajaran itu dapat dari dia atau emang Coach Nova ini seorang genius, man? Ini Coach Nova diuji lagi nih di babak terakhir ya. Gue yakin ini bisa, Om. Bisa ya, bro? Bisa diatasi lah. Karena gue ngelihat kegigihan ya, mental kerja dari anak-anak kita memang luar biasa. Optimis dalam menang Mali, tapi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi juga karena Mali memakai full squad yang benar-benar dibuat Piala Dunia ntar. Seperti Kalau Uzbekistan kan enggak, dia 80% enggak yang pakai squad yang buat Piala Dunia nanti di bulan November gitu loh. Jadi kalau Mali ini benar-benar yang Sadio Mane-nya di bawah gitu loh. Obrian Bola, ngobrolin bola bareng O'Brien. Tapi sebelum kita lanjutkan, nggak etis kalau kita kenalkan teman kita yang ada di studio. Monggo diperkenalkan dulu dari yang lebih muda dulu. Ya. Siapa nih? Halo guys, nama gua Firdi Muhammad. Halo guys, nama gue Saiful, panggil aja Om Ipul. Bang Ipul mungkin kameranya di sana ya. Iya. Gitu ya. Oke. Bang Fir. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini di hari Sabtu yang indah ini? Cuaca bagus banget. Kita angkat tema ini karena sangat menggelegar nama U17 kita. Luar biasa, ditahan seri di game pertama dengan asuhannya Nova Rianto. Persib, yes. Ibaratnya Zulkifli Syukur, pemain bertahan di era Bambang Pamungkas, Yes. luar biasa. Kita perlahan teman-teman ya, setuju ya? Gas, kasih daging ya, kasih daging ya. Siap. Kasih dagingnya dulu. Sekarang begini dulu deh, kita pertanyaan pertama. Coach Nova sendiri Yes. pernah jadi asistennya pelatih Sintayong. Yes. Pelajaran itu dapat dari dia atau emang Coach Nova ini seorang genius, man? Coba tolong dijelaskan dulu. Gue sendiri ngelihat Nova Rianto punya karakter, Om. Dia seorang decision maker yang kiblatnya memang udah bola banget dari zaman kecil. Dia asuh sama bokapnya sampai dia jadi pemain dan itu memiliki dasar kuat gitu loh. Bagi gue kedekatannya dengan Sintayong memiliki karakter ataupun pengaruh ya. Tetapi bagaimanapun juga bahwa Nova punya kekuatan bagaimana mengatur ritme, membina mental anak-anak ini agar lebih produktif dan bagus. Gitu sih Om kalau gue. Yang bener nih Bang, bukan karena menang aja nih Bang. Bukan karena menang. Kemarin yang dicukur sama Korea Utara gimana tuh Bang? Iya itu belajar lah ya, belajar dari semua kegagalan dan gue berharap bahwa Nova Rianto kali ini bisa membuktikan menuju pentas Piala Asia, Piala Dunia ya. Ya, memang dia di Mas Derajat ini anak ususnya ya. Dia emang dididik dari militer, keluarga militer, jadi memang punya kayak Coach Bejo kali ya, miripnya baju masuk terus ya kan, attitude-nya bagus gitu ya. Gitu. Aku setuju. Kalau dari Breaking News gimana nih? Jangan Breaking News kadang-kadang ini bisa ini Breaking News ini di TikTok ini kadang-kadang bisa satu TikTok nanya bener gak sih ini? Tapi kita serahkan kepada yang hadir di sini adalah Breaking News himself, Firdi Muhammad. Oke, tentang pertandingan timnas U17. Nova dulu. Coach Nova dulu ya. Nova Arianto. Coach Nova kalau menurut gue, sih Coach Nova Arianto memang benar-benar mempunyai karakteristik juga ya. Walaupun dia pernah menjadi yang dibilang seperti Om Obrin kan, asisten pelatih Coach Sintayong, tapi gue yakin Coach Nova dia mempunyai karakter sendiri untuk membentuk taktikalnya, untuk membentuk strateginya untuk timnas Indonesia U17. Tapi nggak dipungkiri juga mengambil ilmu dari Coach Sintayong untuk timnas Indonesia U17 ini. Karena ya kita juga nggak bisa ngebantah juga permainan timnas U17 cantik ya, hampir dibilang mirip-mirip Coach Sintayong ya mirip-mirip gitu dengan menguasai bola 63% tapi mempunyai banyak peluang gitu loh. Nggak cuman yang yang di tengah-tengah belakang gitu. Ada bola langsung dialirin ke depan. Tapi ya
Kosnova gue yakin punya karakter sendiri, punya taktikal dan strateginya sendiri. Ya jadi salut untuk timnas Indonesia U17 dan Kosnova Arianto sih. Sebelum menjauh, berarti dulu di STY selalu punya starting lineup atau formasi 3-4-3. Kemarin 3-4-3. di formasi berapa kemarin? 3-5-2, 3-4-3 juga sih ya. Oke, Iya 3-5-2. kita memperkuat 3-5-2. Artinya 3 itu baku ya, mungkin ya 3 itu ya. Ya kan kalau dilihat dari formasi 3-4-3 ini atau 3-5-2 ini dia secara ini gue bukan sebagai pelatih ya, bukan ya guys ya. Bukan. Ini jadi dia bisa untuk bertahan atau menyerang. Jadi berkata dia ada flank di kanan kirinya untuk ke belakang mundur, dan kalau lagi menyerang ya dia maju ke depan. Jadi 3-4-3 menurut gue efektif juga sih. Efektif. Defensive counter atau attractive football atau sangar football? Dibilang sangar football enggak, dibilang defense to counter juga enggak sih. Dibilang ya mungkin kayak gitu. Jadi pada pertandingan semalam aja kan lawan Uzbekistan sempat mendominasi nih di babak pertama. Nah itu timnas Indonesia U17 melakukan defense ya untuk mengambil ritme permainan lagi. Nah ini nih yang salutnya dari Kosnova, dia bisa mengambil ritme permainan walaupun sedang berada di bawah pressure tim lawan. Seperti itu sih. Katanya benar pakai pemain 80% pakai yang pemain lapis B. Nah, iya, jangan bisa di gitu. Jadi saya juga boleh juga dong berkomentar. Ya harus dibuktikan benar-benar juga dong Kosnovanya ya kan. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu cepat puas sebagai kita penimba sepak bola. Untuk Bang Ipul senior aing ini, waduh, Bang. Gimana nih Bang Bayangkara? Kok Bayangkara? Tentang gue dari Lampung gitu ya, Bayangkara. Kok Bayangkara? Potensinya di posisi grassroots ya, kita dari berarti U17, U20, U23 senior ya Bang ya. Berarti di sini kita butuh berapa tahun sih sebenarnya sih guys sebenarnya untuk titiknya kayak Jens Raven ini udah tiba-tiba Jens Raven udah 23 ya teman-teman ya. Berarti kalau U17 ini ada Matthew Baker ya itu namanya baru Batak cukup bagus. Berapa lama sih untuk naik ke atas ini menunggunya ini? Kadang-kadang maaf nih Bang, anak saya juga main bola teman-teman ya kan. Kadi ini hari ini mau jadi main bola, besok bisa mau jadi pemain basket, pasti berubah. Ini menjaga keinginannya atau willingnya mereka tidak bosan berlatih itu gimana caranya, bro? Atau dibacakan kompetisi, atau memang ada uang udah harus di situ? Atau memang kita tahu di Spanyol juga seperti Lamine Yamal adalah nggak ada batasan kalau untuk umur sekian. Seperti Marcelo Ferdinand waktu usia umur kan harus orang tua harus dikirim ke sana gitu. Pendekatannya gimana biar nggak bosan? Karena ini begini terus masalahnya di timnas kita itu Evan Dimas dan kawan-kawan. Ketika dia naik ke atas, dia bingung udah pegang sesuatu yang hebat. Tinggal sisa Dimas Derajat, Hansa Muyama, Evan Dimas kelihatan. Bagaimana untuk menjaga meng-keep up mentalitinya mereka sebagai good player? Bicara soal mentality, sebenarnya Indonesia punya resources yang begitu dalam, ya kan? Kalau kita pembinaan di usia dini hanya bertumpu pada sektor akademi, kita bisa hitung dengan jari lah. Oke, siap. Tapi PSSI harus juga mengcopy paste beberapa negara-negara yang cukup berhasil. Kalau di Asia, salah satunya adalah Jepang. Membangun akademi yang bagus itu bukan hanya bertumpu pada klub, tapi juga bertumpu pada resource yang ada. Salah satunya sekolah. Bagaimana Jepang menciptakan sekolah-sekolah, liga mahasiswa. Dan kondisi sekarang itu jauh kalau kita mau mengcopy paste Jepang. Artinya begini, kalaupun contohnya sudah ada, berarti kenapa kita tidak ambil itu, contoh itu. Jumlah penduduk terbesar di Asia, ya kan? Resource-nya banyak, potensinya ada. Nah, kenapa ini tidak dibangun? Nah, ini pekerjaan rumah bagi PSSI yang tidak hanya bertumpu kepada klub ataupun akademi. Apalagi kalau Brian tahu beberapa liga di kelompok usia dini kan minim. Salah satunya Liga Santri misalnya.
Oke. Itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini kritik untuk PSSI bahwa membangun pondasi dasar itu harus ditebarkan semangat, itu digelorakan semangat ke daerah juga. Jangan hanya bertumpu pada kebijakan yang notabene sulit diterima oleh masyarakat umum. Gitu kalau saya. Nah, seperti dulu contohnya ada Diklat Ragunan, Diklat multi cabur tapi ya Bang ya. Bambang Pamungkas jebolan mana? Salatiga itu multi cabur gitu. Apakah emang udah nggak perlu lagi karena udah ada EPA-nya, sementara EPA diminta oleh ketum, tapi nggak semua klub bisa menyediakan EPA? Kalau durasinya EPA berapa bulan sih kita lihat? Hanya 2-3 bulan. Betul. Dan itu semua daerah tidak ikut EVA. Tidak sekolah semua ikut EVA, tidak klub ikut EVA. Artinya durasi yang pendek ini apa bisa merangkum semua kebutuhan potensi yang ada? Yes. Susah susah sekali. Contoh kemarin ada Coach Justin. Oh yes. Ya kan? Mendidik anak-anak U14 usia 14 ya kan, sampai dia keluar negeri. Artinya itu bisa dibangun. Bahkan potensi itu akan dibuat liga di Jawa Tengah. Nah, kenapa ini tidak bisa dibangun oleh Asprov ya kan? Pengprov yang ada di kota dan kabupaten. Oke, Askap ya, oke. Intinya kemauan. Kalau intinya kemauan itu direalisasikan, Coach Nova nggak kesulitan. Harus manggil pemain-pemain diaspora. Nah, itu yang paling terpenting, Om. Apakah itu bisa dibangun? Semangatnya harus sama, semangatnya harus yang berbeda ini kan begini, Om. Antara kebijakan PSSI tentang pembangunan timnas usia kelompok dini, ini nggak sejalan gitu loh dengan di daerah. Contoh di Jakarta lah. Yes. Kita nggak usah jauh-jauh. Ada nggak liga pelajar, liga mahasiswa yang notabene menjadi ceruk kita untuk mengambil potensi itu. Di kelompok umur ya di kelompok umur ya, di bawah anak kuliah ya. Iya gitu betul. Ya. Itu sih Om yang menurut gua penting untuk diselaraskan gitu. Kakak Firdi yang bermain bola juga gimana kira-kira? Gini lah, sebenarnya kekurangannya itu kan kalau di SSB itu U12, 13, 14 banyak kekurangan. Pas orang tua nanya udah 16, mana anaknya? Wah udah pengen jadi pemain ini. Minim sekali pertandingan itu. Itu gimana Kakak Firdi? Iya, kalau yang gue lihat-lihat sih ya banyak teman-teman gue juga pas waktu pada saat SMP SMK main bola jago banget. Jago banget. SMP SMK wah lincah dah ya, ibarat kata udah kayak CR dah ya kan. Ini yang masih muda, aku kan ini juga waktu gue SMP SMK. Tapi pas udah umur 20 udah nggak bisa main. Penyebabnya kalau gue lihat karena ya oke, yang dibilang oleh Bang Ipul benar karena dibilang kurangnya minim liga kelompok umur juga. Betul, karena dia juga bingung aku mau kemana nih, gue punya potensi, gue punya kualitas kan masih muda gitu loh. Dan juga salah satunya dari diri sendiri juga. Kita juga nggak bisa pungkiri ya, tau lah anak-anak muda Indonesia. Karena gue juga ngalamin juga kan. Tau lah anak-anak muda Indonesia. Dari diri sendiri juga guys. Jadi buat kalian yang masih muda, kontrol diri itu penting juga. Kontrol diri. Jadi ya maaf ya bukannya ya merendahkan maksudnya pemain-pemain muda Indonesia. Karena konsistensi itu penting banget menjaga kebugaran tubuh. Itu kan dari diri sendiri. Nggak bisa klub atau ini yang vitamin. Iya, itu dari diri sendiri. Ya lu kalau dari diri sendiri gitu loh. Jadi menjaga kontrol diri itu penting juga. Jadi kan ya kebanyakan apalagi yang udah masuk liga masih muda ya dia bebas ya maaf ke sini ke sono ya kan. Jadi kualitasnya turun ya udah. Ya maaf yang waktu dulu yang lawan Korea yang U19 kita yang menang ya pas hujanan ya inget banget itu pas gua masih kecil masih SMP atau SD lah itu gua nonton. Sekarang pada kemana pemainnya? Ya kan? Tidak berkesinambungan Iya, jadinya kalau dari pandangan gue nih, karena masih muda, nggak bisa kontrol diri, tapi juga ada pengaruhnya juga dari PSSI, dari strukturnya untuk membangun kualitas sepak bola di Indonesia juga. Jadi ada dua lah gitu. Kayak gitu sih kalau menurut. Jadi kalau boleh kita flashback sedikit ya, karena apple to apple ya, kita U17 kita ingat waktu itu COVID kepentok, ada Ronaldo Kuate, ada Rizky Ridho, Hernando Ari, ada Komen Teguh, ada Kelly Sawyer di depan, ada Beckham Putra,
ada si throw-in-nya itu juga yang ada di iklan ini ya Pratama. kan, terus ada Pratama Arhan. Berarti mereka-mereka yang stay bisa naik sampai sekarang di senior, itulah yang terbaik, yang menjaga benar Yes. Kepa Bahagia. Konsisten. Itu udah Betul. pilihan. Konsistensi. Betul. Ingat Betul. waktu itu yang Sumarji kasus itu ya kan, itu kan mereka bareng-bareng Bagas Bagus udah ke Utrecht kalau nggak salah gitu ya kan. Akhirnya terpilah-pilah, akhirnya Marceng, Rido, Pratama Arhan juga udah out sekarang, Beckham Putra naik ya kan, Ronald Kuaten udah kemana ya kan. Betul. Artinya memang integritas sama attitude anak muda ini emang harus dikontrol terus ya. Kontrol diri sih paling penting mah. Ya teman-teman ya, apalagi Jakarta tahu sendiri. Iya. 2 kilometer sendiri ada tongkrong di setiap tikungan, ada tongkrongan baru ya kan teman-teman. Gitu. Itu yang ngerinya ya kan, benar nggak teman-teman? Pengaruhnya Om. Ya. Betul. Oke, next pertanyaan yang paling klasik adalah orang tua. Di mana posisi orang tua untuk mendidik mereka? Lingkungan lebih lama bertemu di sekolah atau dengan orang tua di rumah untuk mendidik itu? Contoh Rizky Ridho lah, ya kan, Coach Bejo sama Marcelo Ferdinand. Bagaimana dari daerah seperti itu bisa ketemu? Kalau bahasa Losa lain kasus sudah terlalu lama 2003 ya. Yeah. Seperti ini yang orang-orang baru lah ya kan. Atau contoh yang baru timbul lagi mungkin siapa ya yang paling dekat, yang paling kanan di Arema itu? Donitri bukan? Paling bukan. kanan Iya. si Itu Sija Donitri. Ya? Buffon. Arema. Oh. Paling kanan. Paling kanan. Iya. Kakak Persib ya. Pemain muda juga Di tuh. paling kanan si Ahmad Maulana. Ahmad Syarif. Maulana Syarif. Iya. Itu keren banget tuh bro, ya kan. Kalau Donitri sama Kadek Aral udah berarti dia harus keep up dengan dengan environment lah ya, biar desa maju terus ya bang ya, kayak seperti itu ya bang ya. Iya, kalau misalnya sepak bola di Indonesia mau terbangun secara industri, yang katanya industri menjanjikan. Lah Yes. ini Oh iya industri dulu ya bang ya, karena di situ adalah goalnya. iya. Nanti goalnya. Jadi mindsetnya juga ke orang tua, ke anak juga. Nak, lu main bola nggak percuma kok, karena industri, ya kan. Kalaupun lu berhasil, lu bisa diganding BUMN, ya kan, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Potensinya terbuka juga, dan mindset itu yang harus ditularkan kepada anak. Tadi sudah disampaikan. Ini kalau usia 17, 15, 16 itu udah nongkrong-nongkrong segala macam, tidak memperhatikan gizi dan lain-lain. Ah, ini kan repot, Nah, tapi harus diciptakan dalam keluarga kecil bagaimana mindset itu dipengaruhi. Ya kan, mempengaruhi anak, ya kan. Kalau mindset itu terbangun, polarisasinya memang PSSI juga membangun polarisasi itu dengan baik. Gua rasa industri sepak bola di Indonesia juga mulai terangkat. Amin. Nah, gitu sih kalau dari hal yang terkecil lah menurut. Oke, kita masuk segmen terakhir. Opportunity odds-nya untuk lawan terakhir. Apakah kita bisa benar-benar nomor 1? Gimana kira-kira? Coach Nopah, kalau gue sudah observasi ya, pasti sudah melihat kekuatan lawan ya. Mali ya bro. Ya, Mali lah. Ini mentereng juga nih, kecil-kecil ngembat Uzbek yang sampai skor 5-1 ya bro. Gila. Disikat juga bro. Di luar konteks kekuatan Mali, ini Coach Nopah diuji lagi nih di babak terakhir ya. Gue yakin ini bisa Bisa ya bro. Bisa diatasi lah. Karena gue ngelihat kegigihan ya, mental kerja dari anak-anak kita memang luar biasa. Dan penyerapan ilmu yang diterapkan oleh Coach Nopah yang jangan terlalu banyak dribbling, cepat bola dialirkan ke, Kan enak. nah enak. Dribbling enak. Iya. Zaman waktu kecil Maradona. Artinya karakternya sudah terbangun tinggal eksekusinya saja ini. Jangan kayak di kelompok U23 ya. Punten ini kayaknya kekurangan striker ini kita, kekurangan bomber kita. Nah inilah pilihan. Next kita bahas. Nah itu sekali lagi gue optimis kalau Nova Arianto bisa meramu tim ini dengan baik gitu. Benar nih bang? Ya benar Optimis. serius. Kakak El Breaking News gimana kakak El Breaking? Jangan karena menang aja kemarin. Enggak. Karena waktu kalah lawan Korea, Kak El Breaking News nangis juga El Breaking News. Ini bagaimana El Breaking News? Ya iya, kalah nangis, menang yang merayakan kan Ah, gitu. benar Ya dong. kan? Menang Oke, merayakan, oke. kalah yang nangis.
Ya, jadi terakhir menghadapi Mali yang kita juga nggak bisa, Mali Sadio Mane semua yang main ini kayaknya. Oh, iya. Yo. Kencang-kencang semua nih Mali Mirip semua, kan. Jul. Mirip-mirip Sadio Mane semua ini kan, Mali kan. Lawan Uzbekistan menang 5-1, lawan Tajikistan kemarin menang 4-2. Nah, ini laga penentuan bagi timnas Indonesia. Kalau bisa menang ya jadi juara di Piala Kemerdekaan. Kalau kalah lawan Mali ya kita di runner up kan gitu ya. Tapi ini cukup bagus kalau untuk sebagai runner up cukup bagus kah atau tetap kita harus juara? Gimana jawabannya? Tapi Jangan kalau klise ya, jawabannya menurut jangan. gue yakin bisa menang lawan Mali sih. Yakin nih, optimis bisa menang lawan Mali, tapi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi juga karena Mali memakai full squad yang benar-benar dibuat Piala Dunia ntar. Seperti Kalau Uzbekistan kan enggak, dia 80% enggak yang pakai squad yang buat Piala Dunia nanti di bulan November gitu loh. Jadi kalau Mali ini benar-benar yang Sadio Mane-nya di bawah gitu loh. Jadi jangan berekspektasi tinggi tapi tetap optimis, gue yakin menang lawan Mali. Iya. Menang ya, Bro. Menang, amin. 90% gue menang. Baiklah teman-teman, biar aduh sampai gua nggak bisa keluar kata-kata lagi. Pembicaraan kita tentang U17 kita memang harusnya kita menjadi nomor 1. Gua speechless lah. Dan terima kasih untuk teman-teman, sahabat-sahabat saya, guru-guru Om. saya. Sama-sama, Om. Bang Ipul jauh-jauh dari Lampung, Iya. Kakak El Breaking Sama-sama. News juga, ya kan. Semoga kita bisa tanggal 18 ya. Nanti ya kita bisa saksikan ya. Tuh. semoga. Apa sama apa sih? Lawan Mali. 18 ya. Semoga kita bisa menikmati suguhan sepak bola yang indah. Begitu saja Obrolin Bola, berbincang-bincang bola bersama O'Brien dan teman-teman. Makasih guys.